Oke, kali ini gue mau ngajarin cara main sebuah permainan yang biasanya gue mainkan bersama teman-teman gue kalau lagi pada ngumpul. Banyak banget yang nanyain ke gue gimana caranya bermain permainan ini. Karena seringkali gue kasih lihat cuplikan-cuplikan pas kami lagi main. Nama permainannya adalah namanya Werewolf. Ini kartunya. Mungkin kalian ada yang tahu nama lainnya tuh ada yang nyebut Mafia atau di komputer tuh ada Town of Salem kalau nggak salah. Tapi biasanya kami nyebutnya main Werewolf. Gua ceritain ya mainnya kayak gimana. Oke, jadi permainan Werewolf ini adalah permainan role playing atau kita tuh punya peran. Perannya itu tergantung dari kartu apa yang kita dapat. Ya, jadi di kartu ini ada peran-peran yang kalau misalnya dikasih ke kita, nanti kita akan lihat dan itu peran kita untuk permainannya. Jadi ceritanya di sebuah desa itu ada penduduk desa dan di tengah-tengah penduduk desa itu ada manusia serigala atau werewolf. Satu, dua, tiga, pokoknya tergantung jumlah yang main. Semakin banyak yang main, semakin banyak werewolfnya. Lalu mereka harus mencari cara untuk tahu werewolfnya siapa. Yang werewolf harus mencari cara untuk bisa memakan anggota desa setiap malamnya. Lebih gampangnya, biasanya kalau gue mau ngajarin orang, lebih gampangnya gue bikin simulasinya dulu untuk ceritanya yang bermain 5 orang. Kita coba ya. Jadi ini ada 5 orang. 5 orang ini akan bermain werewolf. Dan 1 orang yang akan jadi moderatornya. Pertama-tama moderator akan membagikan 5 buah kartu ke 5 orang itu. Kalau yang main cuma 5, biasanya perannya yang ada di kartu itu adalah villager, warga desa biasa, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Lalu werewolf, ini yang jahatnya. Lalu ada seer, yaitu warga desa tapi punya kekuatan. Kekuatannya dia bisa menerawang werewolfnya setiap malam. Oke, nanti gue akan jelaskan. Ini kita ngurut dulu aja. Jadi pertama-tama si moderator akan membagikan 5 kartu ini ke 5 orang pemain. Nggak ada yang saling tahu kartunya apa. Setelah 5 orang ini dapat kartu, mereka tutup mata. Seolah-olah malam hari telah tiba. Di pagi hari mereka membuka mata, lalu warga desa harus mencari tahu siapa werewolfnya. Caranya bisa dengan dituduh, atau karena yang megang kartu ini jahat, bisa dengan ngelihat gerak-geriknya mencurigakan, dan lain-lainnya. Setelah berdebat selama 3 menit, mereka harus menentukan siapa di antara kelima orang yang mau mereka gantung atau mereka usir dari desa. Karena orang tersebut dicurigai jadi werewolf. Kalau udah ketemu 1 orang, lalu dia keluar dari permainan. Kalau dia bukan werewolf, permainan berlanjut. Kalau werewolf ya karena werewolfnya cuma 1, yang warga desa menang. Anggap yang keluar bukan werewolf, maka permainan berlanjut. Nah, ketika malam hari, sisir itu bisa menerawang siapa di antara warga desa yang lagi tidur untuk ditunjuk dan dicurigai sebagai werewolf. Kalau misalnya ternyata yang ditunjuk itu werewolfnya, maka moderatornya akan ngasih tanda W, yaitu werewolf. Kalau yang diterawang itu warga desa biasa, maka moderator akan ngasih tanda V. Ketika malam werewolf juga dibangunkan, lalu werewolf harus nunjuk siapa yang mau dia makan. Pokoknya untuk alasan apapun, werewolf harus secara strategis makan orang yang mungkin mengancam dia. Werewolf udah nunjuk 1 orang, lalu dia tutup mata lagi, maka pagi telah tiba, lalu moderator akan cerita. Kemarin malam ada werewolf datang ke desa kita, lalu dia telah memakan 1 orang yaitu si ini. Yang dimakan lalu keluar dari desa dan permainan terus berlanjut. Permainan terus berlanjut sampai akhirnya warga desa berhasil untuk membunuh atau mengusir werewolfnya sampai orang ini ketahuan. Atau sampai akhirnya si werewolf makan semua warga desa. Jadi permainannya secara sederhana untuk 5 orang tuh kayak gitu. Namun biasanya gue kalau main itu sekitar 15-20 orang. Jadi kartunya banyak banget. Kalau main sebanyak itu, werewolfnya biasanya 2-3 dan mereka saling kenal satu sama lain. Jadi ini serunya permainannya ketika
yang sedikit tapi jahat saling tahu, ngelawan yang baik tapi banyak tapi nggak saling tahu. Jadi gimana caranya si werewolf ini berkomplot dan memecah belah warga desa supaya ketika siang yang digantung atau yang diusir itu bukan orang jahat tapi malah orang baik. Dan warga desa harus berusaha untuk tahu mana sebenarnya orang jahat di antara mereka. Itu kira-kira video tutorialnya. Gue mau ngejelasin ada beberapa role lain yang biasa gue mainin juga. Disease ini kalau misalnya si werewolf makan si disease, maka werewolf puasa untuk makan 1 malam. Jadi dia orang baik tapi penyakitan. Lalu bodyguard ini dia bisa nunjuk 1 orang untuk dia lindungi setiap malamnya. Jadi kalau misalnya itu dilindungi, maka kalau werewolf mau makan dia, werewolfnya nggak jadi makan karena dilindungi. Prince ini kalau siang hari dia nggak bisa digantung. Jadi kalau dia udah kalah voting, dia nggak bisa mati. Oke, itu aja kira-kira tutorial singkat banget soal main werewolf. Gue juga bermain werewolf sama temen-temen gue. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat, search aja videonya, yaitu main werewolf, ada di channel gue, di channel Raditya Dika. Itu ada beberapa game gue main werewolf sama temen-temen gue. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu terus kalian bingung, lihat aja dulu video tutorial singkat ini. Kalau gue main sama temen-temen gue tuh role-nya banyak banget macam-macam, tapi sebelum main biasanya gue akan ngasih tahu dulu ke kamera, atau temen gue akan ngasih tahu dulu ke kamera di game ini ada role apa aja. Itu aja. Selamat nonton.